Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Suatu ketika Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Ibu Bapak, kita berdiri, kita tepukan anak-anak Yesus dulu ya. Hujan jadi badan dingin dong. Nah, sedikit panas sedikit Tepukan, masih ingat toh? Yesus Kristus, Tuhanku, yes, Allahku, yes, Rajaku, yes ya. Tepukan anak-anak Yesus. Yesus Kristus, Tuhanku, yes, Allahku, yes, Rajaku, yes. Ini punya yes ini masih lambat-lambat sedikit, kan masih dingin Kita bikin cepat sedikit lagi ya. Tepukan anak-anak Yesus. Yesus Kristus, Tuhanku, yes, Allahku, yes, Rajaku, yes. Mantap sudah. Silakan duduk. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, orang-orang muda, kaum remaja, para suster, rekan-rekan pastor, semua kita adalah sahabat-sahabat Tuhan. Santo Paulus dalam surat Korintus yang tadi dibaca sebagai bacaan pertama dikatakan seperti begini, yang bodoh dalam pandangan dunia, yang lemah dalam pandangan dunia, yang hina dalam pandangan dunia, yang tidak terpandang dalam pandangan dunia, yang tidak berarti dalam pandangan dunia, dipilih oleh Tuhan. Ini kalimat yang amat penting dari Santo Paulus. Matius, salah seorang rasul Allah, pengarang Injil menurut Santo Matius, adalah kategori orang seperti yang dikatakan di dalam surat Korintus tadi. Matius adalah orang yang bodoh
dalam pandangan dunia. Matius adalah orang yang lemah, orang yang tidak terpandang, orang yang hina, orang yang tidak berarti dalam pandangan dunia. Tetapi dalam Injil Matius hari ini, Yesus tidak memandang Matius seperti begitu. Yesus memanggil dia, Matius, sini, ikut saya. Padahal ibu bapak, Matius adalah orang yang harus dihindari dalam dunia Yesus pada waktu itu. Matius adalah orang seperti bakteri, orang seperti virus. Kita baru masih ada di dalam virus Corona 19. Matius seperti begitu. Matius itu seperti kuman. Bakteri, kuman, virus adalah bagian-bagian dari kehidupan yang harus kita hindari. Sama seperti Matius, dia adalah bakteri, dia adalah kuman, dia adalah virus. Kenapa? Karena Matius dianggap pengkhianat bangsa Israel. Matius dianggap menjual orang Israel kepada penjajah Romawi pada zaman itu. Kenapa Matius dianggap begitu? Pengkhianat, penjual bangsa. Sebab Matius adalah pemungut cukai. Dia tagih pajak dari orang-orang Yahudi. Hampir semua bidang pekerjaan kena pajak. Nelayan-nelayan punya kerja pun kena pajak. Lalu tagihan pajak yang Matius dan teman-temannya buat, ini tagihan yang curang. Pajaknya mestinya hanya 20%. Matius dengan teman-temannya bikin, kok harus bayar 30%. 20% dia setor kepada kaisar, 10% masuk ke kantong. Nah, karena Matius ini seperti begitu, dia dihindari oleh masyarakat pada waktu itu. Tetapi Yesus memanggil dia, dan ibu bapak tahu, Matius bikin perjamuan besar untuk Tuhan. Siapa yang diundang ke sana, ibu bapak? Dalam undangan itu, pemungut cukai yang lain. Matius punya teman-teman yang ditakuti itu, yang dihindari itu, yang dianggap bodoh, yang dianggap tidak terpandang. Itu semua yang diundang. Dan orang-orang berdosa hadir pada perjamuan itu. Ibu bapak, apa yang terjadi? Nanti kita coba simak sama-sama bagaimana perjamuan itu dilakukan. Begitu Tuhan memanggil Matius, segera para murid Yesus baku tukar HP dengan Matius. Matius, kau punya nomor HP berapa? Dan Matius tanya juga Petrus, Yakobus, Yohanes, kau punya nomor HP berapa? Mereka sudah saling baku tukar nomor-nomor HP, jadi mereka mulai berkomunikasi. Ibu bapak, di dalam pesta itu berkumpullah orang-orang berdosa dan orang-orang kudus. Tidak baku tahu lagi siapa kudus dan siapa berdosa. Mereka semua kumpul sama-sama. Tetapi mari kita lihat sedikit bagaimana pesta itu sampai terjadi. Pasti ketika Yesus memanggil Matius, Matius pasti pulang ke kantor dulu, kantor pajak. Dia benahin dulu, dia punya berkas-berkas, laporan-laporan palsu dulu-dulu dia kemas. Tentu teman-temannya di kantor akan bilang, Matius, kenapa?
kenapa kau benahin semua, kau punya ruang kerja? Apakah engkau pindah kerja? Matius diam saja. Setelah dari kantor pajak, Matius pergi ke kantor pos. Dia bayar dia punya rekening listrik, dia bayar dia punya rekening air, dia bayar dia punya rekening telepon. Sampai orang-orang di kantor pos juga tanya dia, Matius, kenapa? Kenapa kau tiba-tiba bayar? Biasanya kau bayar dekat-dekat habis bulan. Ini masih bulan muda kau sudah bayar. Kenapa? Ada apa? Matius dia diam saja. Dari kantor pajak, dari kantor pos, Matius pergi di bar. Dia masih ada utang di bar. Karena dia minum banyak dengan dia punya teman-teman. Dia pergi bayar, dia punya utang di sana. Orang-orang di bar itu tanya dia, kenapa Matius? Biasanya kau bayar nanti 2-3 bulan, ini cepat sekali kau bayar. Ada apa? Kau punya bini usir koi kah? Orang baku tanya seperti begitu. Tetapi Matius diam saja. Lalu dia ketemu Tuhan Yesus pada satu malam. Dia bilang, Tuhan, saya punya teman-teman di kantor. Tuhan tahu. Saya punya teman-teman itu orang-orang di bar. Nanti saya kehilangan mereka. Mereka itu orang-orang baik sama saya. Saya punya satu teman, dia punya nama Yos. Dia ini licin sekali seperti belut di Wai sana, morela di Wai sana. Dia punya ekor licin sekali, susah tangkap dia. Tetapi Yos ini tiap hari Minggu dia kunjungi rumah-rumah yatim piatu. Teman pertama dari Matius. Matius bilang lagi, saya punya satu teman lagi, namanya Bruno. Wah, orang ini kasar sekali. Dia punya kata-kata terlalu kasar. Dia temperamental. Tetapi Tuhan tahu, dia sudah menebus saya 3 kali. Saya mesti masuk penjara, Bruno ini yang tebus saya. Nah, saya akan kehilangan mereka. Tuhan bilang kepada Matius, 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 saya panggil engkau tidak berarti saya karantina engkau. Tidak boleh engkau bergaul lagi dengan engkau punya teman-teman. Tidak. Justru saya mau ketemu engkau punya teman-teman. Saya mau ketemu engkau punya geng. Matius dia heran. Sampai dia tanya kepada Yesus, Tuhan, benarkah engkau mau ketemu saya punya teman-teman kah? Aduh, teman-teman saya ini sebagian besar baru keluar dari penjara. Mereka dapat surat percobaan keluar. Engkau mau ketemu mereka kah? Tuhan bilang, iya, saya mau ketemu engkau punya teman-teman. Kita bikin pesta. Bikin pesta engkau selesai kerja. Karena engkau mau mengikuti aku. Bikin perpisahan kecil-kecil. Maka terjadilah pesta itu. Tadi di dalam Injil dikatakan, Matius bikin perjamuan besar untuk Tuhan. Dan yang hadir di situ adalah para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Ibu bapak, coba kita pikir. Apakah karena Yesus ada di situ, kita anggap saja Yesus ini Bapak Uskup Seno Mutra, toh? Jadi mungkin kita pikir yang hadir di pesta itu adalah pastor-pastor semua. Tidak. Suster-suster, tidak. Yang hadir di pesta itu bukan orang-orang kudus. Bukan orang-orang baik. Semua adalah orang-orang yang moralnya suka hura-hura. Semua orang-orang yang bahasanya kasar. Orang-orang yang pegang nomor bandar-bandar judi besar. Ini orang-orang yang ikut pesta itu. Ibu bapak, pesta jalan dengan amat ramai. Pada waktu pesta belum jalan, ketika Tuhan Yesus bilang, saya mau ketemu engkau punya teman-teman. Dan Matius tanya, betulkah engkau mau ketemu saya punya teman-teman? Dan Yesus bilang, iya. Matius langsung angkat telepon New Ratu Guri. Saya pesan makanan Kami ada 50 orang. Tolong pesan ayam goreng yang enak. Lalu soto ayam dengan sop buntut, saya pesan. Dia kasih tahu dia punya sekretaris.
sekretaris namanya Ibu Wanda. Ibu Wanda, Matius bilang, Wanda bikin surat undangan. Panggil kita punya teman-teman, suruh dorang datang dengan bawa dorang punya teman-teman kencan. Jadi ibu bapak bisa tahu, dalam perjamuan itu berkumpullah orang-orang kudus dan orang-orang berdosa makan sama-sama dengan Tuhan Yesus. Pada waktu mereka makan, tiba-tiba datanglah polisi-polisi agama. Orang-orang Farisi, mereka masuk. Hei, kenapa ini kamu punya guru makan bersama-sama orang berdosa? Ingat, Matius adalah orang seperti bakteri, harus dihindari. Virus harus dihindari. Pengkhianat. Kenapa gurumu makan bersama-sama mereka? Sebelum Matius bicara, Tuhan berdiri lebih dulu. Orang sakit yang perlu dokter, bukan orang sehat. Saya datang bukan cari orang benar, tetapi saya datang cari orang-orang berdosa. Ibu bapak, saudara-saudara, kita yang duduk di sini mungkin bukan Matius. Barangkali ada penagih pajak di sini kah? Tidak ada barangkali ya. Mungkin kita di sini bukan Matius. Tetapi kita serupa dengan Matius itu. Kadang-kadang kita menyalahgunakan kebenaran. Kita adalah penipu seperti Matius. Pajak 20%, Matius tagih 30%. Kita menyalahgunakan kebenaran. Kadang-kadang kita juga mencuri apa yang bukan kita punya hak. Korupsi. Kita seperti begitu. Jadi kita ini semua adalah Matius. Tetapi Tuhan memanggil kita. Dan ibu bapak, walaupun Matius merasa bahwa dia akan kehilangan teman-temannya, tetapi Tuhan berkata, tidak. Mengikuti saya tidak berarti engkau lupa engkau punya teman-teman. Sebaliknya, bawa engkau punya teman-teman supaya ketemu dengan saya. Lalu mereka akan jalan di jalan kebenaran. Mungkin kita masih protes lagi kepada Tuhan seperti Matius. Matius bilang begini sama Tuhan, Tuhan, saya tidak apa-apa sih. Saya bergaul dengan Petrus, saya bergaul dengan Yakobus, bergaul dengan Yohanes, tidak apa-apa. Saya bisa bergaul dengan mereka, tetapi ada beda. Petrus, Yakobus, Yohanes, dorang punya hari adalah hari Minggu. Hari Minggu itu hari gereja. Saya punya hari, saya punya waktu khusus. Saya punya waktu itu adalah Sabtu malam Minggu, hari pesta, hari huru-hara, hari hiruk pikuk. Tuhan bilang tidak apa-apa. Saya panggil engkau ikut saya, tidak berarti engkau lupa engkau punya teman-teman. Bawa engkau punya teman-teman supaya saya mengubah mereka. Ibu bapak, saudara-saudari, saya tutup permenungan ini. Tadi saya katakan, kita bukan Matius, tetapi kita serupa dengan Matius. Kita menyalahgunakan kebenaran, kita masih menipu, kita masih memeras orang-orang yang kecil, kita masih menindas mereka karena mereka lemah. Kita masih mencuri, mengambil barang yang bukan milik kita. Mari ibu bapak, saudara-saudara. Sebagai orang berdosa, kita datang kepada orang surga ini. Kita datang kepada Yesus dan kita minta dia mengubah kita. Seperti dia mengubah Matius dari seorang penipu, dari seorang pendusta, menjadi seorang murid Yesus, menjadi seorang rasul. Datang kepada Tuhan. Betapa besar bagaimanapun engkau punya dosa, datang kepada dia supaya dia mengubah engkau dan saya menjadi murid-muridnya yang setia. Amin.